Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin tanggal 4 Oktober 2021 kita memperingati Santo Fransiskus dari Asisi. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini bahwa seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya demikian, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Dan Tuhan Yesus kembali bertanya kepadanya, karena ia adalah seorang ahli Taurat. Tentu ia tahu dalam kitab Taurat bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan kembali oleh orang ahli Taurat itu menjawab pertanyaan yang juga diajukan kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu menjawab demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, bagi ahli Taurat, sesama itu maksudnya adalah yang sama dengan saya, sama-sama anggota kelompok ahli Taurat, sama-sama levelnya, sama-sama kesukaannya, sama-sama komunitasnya, dan sama-sama lainnya. Tetapi bagi Yesus Tuhan kita, sesama adalah mereka yang menderita dan butuh bantuan kita, di mana kita bisa dengan rela menunjukkan belas kasih dan bela rasa kita. Nah, untuk menunjukkan kepada ahli Taurat ini tentang siapa sebenarnya sesama itu, Tuhan Yesus selalu menyampaikan kisah tentang seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati ini menunjukkan kepada kita, di mana ia menunjukkan totalitasnya sebagai sesama bagi mereka yang sedang menderita. Dan tadi dikisahkan oleh Tuhan Yesus totalitas seorang Samaria itu. Dikatakan tadi bahwa ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak itu,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya, menyiram luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudariku yang terberkati, seorang Samaria yang baik hati ini adalah Tuhan Yesus sendiri, yang dalam perannya sebagai penyelamat dunia, ia telah menyembuhkan kita yang terluka akibat dosa dan menaikkan derajat kita menjadi anak-anak Allah. Semoga oleh karena iman kita dan juga oleh karena kuasa Roh Kudus, kita menjaga martabat kekudusan kita ini sebagai anak-anak Allah. Sebab apa? Ia telah berkorban banyak untukmu, untuk saya, untuk kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus dari Asisi untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin.